Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali sahabat terkasih dalam program Renungan Meaning of Life yang merupakan terjemahan dari Lutheran Hour Ministry Devotion. Renungan pada hari ini berjudul Tinggal, ditulis oleh Pendeta Dr. Michael Ziegler, pembicara dari The Lutheran Hour. Renungan ini juga tersedia dalam bahasa Inggris yang dapat didengar dalam khotbah akhir pekan di website lutheranhour.org. Nas Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 12. 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Inilah firman Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Sahabat yang terkasih, pada saat Dimitri menikah dan memiliki anak sendiri, tidak ada gereja yang tersisa di desanya yang kecil. Dia dibesarkan di Rusia pada masa-masa awal Uni Soviet. Orang tua dan kakek neneknya telah mewariskan iman kepadanya, mengajarinya Alkitab dan nyanyian gereja, serta bagaimana hidup terhormat sebagai pengikut Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagian besar gereja terpaksa ditutup dan pendeta mereka dipenjarakan. Dimitri tahu bahwa adalah tanggung jawabnya untuk mewariskan iman kepada putra-putranya. Jadi suatu malam dalam seminggu, dia mengumpulkan keluarganya untuk membacakan cerita Alkitab, bernyanyi, dan berdoa. Sekarang di desa-desa kecil, tidak ada warga yang bertahan lama. Beberapa tetangga bertanya kepadanya apakah mereka bisa datang untuk mendengarkan Alkitab dan menyanyikan lagu-lagu yang biasa mereka nyanyikan di gereja. Ketika kelompok kecil itu bertambah menjadi lebih dari 100, pihak berwenang mencoba untuk mengakhirinya. Mereka menangkap Dimitri dan mengirimnya ke kamp penjara selama 17 tahun. Kisah Dimitri direkam oleh seorang pria bernama Nick Ripken dalam sebuah buku berjudul The Insanity of God. Bertahun-tahun kemudian, ketika Nick mewawancarainya, Dimitri mengatakan bahwa bagian tersulit saat di penjara adalah keterasingannya dari tubuh Kristus. Jadi untuk menjaga imannya tetap hidup, setiap pagi selama 17 tahun, Dimitri bertahan dengan kegiatan rohani rutin di dalam selnya. Dia mengangkat tangannya untuk memuji Tuhan dan menyanyikan lagu untuk Yesus. Tahanan lain mentertawakannya, mencemooh dan mengutuknya. Mereka membenturkan cangkir logam mereka ke jeruji besi untuk meredam nyanyiannya. Disiplin lain yang dipraktekkan Dimitri adalah mengingat kitab suci yang diingatnya. Setiap kali dia menemukan secarik kertas di penjara, dia akan menuliskan semua kata dari Alkitab yang dapat dia ingat dan muat di memo itu. Kemudian dia akan menempelkan kertas itu ke tiang beton basah di selnya sebagai persembahan kepada Yesus. Ketika para penjaga melihat kertas itu, mereka akan merobeknya dari dinding dan menghukumnya dengan pukulan. Bertahun-tahun kemudian, Dimitri menemukan di halaman penjara apa yang dianggapnya sebagai hadiah terbesar dari Tuhan, yaitu selembar kertas utuh. Dia bergegas kembali ke selnya dan menulis setiap ayat Alkitab, setiap cerita, setiap lagu yang dapat dia ingat dan menempelkan seluruh lembar kertas itu pada tiang beton yang basah itu. Tentu saja para penjaga melihatnya. Kali ini mereka mengatakan akan membunuhnya. Mereka menyeretnya dari selnya. Saat mereka mendekati tempat yang disediakan untuk eksekusi, hal yang paling aneh terjadi. Ratusan tahanan berdiri tegak di samping tempat tidur mereka di sel mereka, dan mereka mulai bernyanyi. Mereka mengangkat tangan dan menyanyikan lagu yang mereka dengar dari Dimitri nyanyikan selama bertahun-tahun. Para penjaga melepaskannya dan pergi dengan ketakutan. Mereka bertanya, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Aku adalah Putra Allah yang hidup. Yesus adalah namanya." Setelah 17 tahun, mereka membebaskan Dimitri dan dia kembali ke keluarganya. Sahabat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, bantulah kami
menjalani kehidupan yang begitu baik di antara orang-orang yang tidak percaya, sehingga meskipun mereka menuduh kami melakukan kesalahan, mereka dapat melihat perbuatan baik kami dan memuliakan Tuhan pada hari kedatangan-Mu. Amin. Sahabat yang terkasih, berikut ini refleksi hari ini untuk saudara. Segera dicatat ya, karena ada hadiah menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Pertanyaan pertama, apa artinya bagi saudara hidup terhormat di hadapan orang yang tidak percaya, padahal mereka memusuhi iman kepada Yesus? Apa artinya bagi saudara hidup terhormat di hadapan orang yang tidak percaya, padahal mereka memusuhi iman kepada Yesus? Pertanyaan kedua, di masa lalu, disiplin keagamaan apa yang telah menopang saudara dalam tantangan ini? Di masa lalu, disiplin keagamaan apa yang telah menopang saudara dalam tantangan ini? Pertanyaan ketiga, disiplin keagamaan apa yang dapat mempersiapkan saudara untuk menghadapi tantangan baru di masa depan? Disiplin keagamaan apa yang dapat mempersiapkan saudara untuk menghadapi tantangan baru di masa depan? Tersedia bingkisan menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Atau jika saudara memiliki kesaksian terkait dengan renungan hari ini, kirimkan jawaban refleksi dan kesaksian saudara melalui nomor WA atau WhatsApp kami di 0853 1056 8008 0853 1056 8008 atau di plus 62 853 1056 8008 plus 62 853 1056 8008 untuk saudara yang tinggal di luar Indonesia. Pilihanku Yesus, jalan
Yayasan Jangkar Kehidupan, Lutheran Hour Ministry Indonesia, memberikan kesempatan kepada saudara-saudari yang ingin bergabung dalam pelayanan kami sebagai staf akuntan dan administrasi. Jika saudara dan saudari lulusan S1, berpengalaman 2 tahun di bidangnya, jujur, teliti, disiplin, dan dapat bekerja sama dalam tim, aktif dalam bahasa Inggris, baik lisan dan tulisan, berdomisili di daerah Jakarta. Apabila saudara-saudari berminat dan memenuhi kriteria tersebut, kirimkan CV terbaru ke email rev_glory@yahoo.com. Rev Romeo Echo Victory _glory Golf 5 Oscar Romeo Indian @yahoo.com. WA 0813 8332 7119. Tuhan Yesus memberkati. Datanglah ke YJK Bookstore. Dapatkan diskon hingga 50% untuk tahun ini. Juga menyediakan segala kebutuhan sekolah minggu dan ibadah, Alkitab anak dan dewasa, dan lain sebagainya. YJK Bookstore, Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta Timur. Telepon 021 296 88 445 021 296 88 445. YJK Lutheran Hour Ministry Indonesia, bringing Christ to the nation and the nations to the church. Terima kasih saudara sudah mendengarkan program Meaning of Life, persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi kami, Yayasan Jangkar Kehidupan, di nomor 0853 1056 8008 0853 1056 8008. Bagi saudara yang terbeban untuk membantu donasi pelayanan kami, dapat menyalurkan donasi saudara melalui rekening kami di Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.